Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 176, Injil kekal untuk umat manusia, takutlah akan Allah, penghakiman dimulai. Halo dan selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Hai Walter. Hai Martin. Apakah Anda siap untuk yang satu ini? Saya pikir tidak akan ada yang siap, karena ini terlalu besar. Dan ini merupakan pekabaran paling penting, yang mesti diberitakan kepada dunia. Pekabaran terakhir bagi dunia. Ini adalah keadaan genting. Mari kita membukanya dengan doa. Bapa kami di sorga, merupakan kesempatan istimewa bekerja untukmu. Tetapi musuh kami berkeliling seperti singa yang mengaum, yang mencoba melahap semua orang. Jadi kami memohon agar Engkau memberkati kami, dan lindungi kami, dan mencerahkan pikiran kami, sehingga kami bisa menyampaikan pekabaran ini. Dan diskusi ini, sesuai kehendak-Mu. Kami memohon di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Dan saya melihat seorang malaikat yang lainnya. Martin, ini adalah pekabaran terakhir untuk umat manusia. Dan pekabaran ini merupakan unit dari keseluruhan kitab Wahyu. Khususnya Wahyu 11, Wahyu 12, Wahyu 13, Wahyu 14, di mana pekabaran ini tertulis. Wahyu 16, Wahyu 17, memberikan keadaan yang terjadi dalam situasi politik, keadaan filosofi. Wahyu pasal 11 adalah keadaan filosofi, yang membentuk paradigma yang ada di dunia sekarang ini. Keadaan yang baru, menghilangkan raja, membawa masuk demokrasi, membawakan falsafah yang berjalan, sejak falsafah revolusi Perancis. Voltaire, Robert Speare, dan semua falsafah yang ada. Dan, di tengah-tengah situasi pergolakan besar ini, bahwa ada pekabaran dari Allah. Dan untuk sementara waktu, Perancis melarang Alkitab selama periode yang bergejolak ini. Kemudian mereka sadar dan membawakan pekabaran baik dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bersama-sama. Dua saksi ini mesti membicarakan hal-hal ini. Kemudian adanya perang terakhir terhadap umat yang sisa. Dan umat yang sisa mesti membawakan pekabaran kepada setiap orang, bangsa, suku bangsa, kerajaan dan bahasa. Semua orang di seluruh bumi, mesti mendengar pekabaran ini. Karena dunia sedang dalam pemberontakan melawan Allah. Dan di sini ada panggilan terakhir, dan merupakan panggilan yang sangat mendesak. Dan tentunya dimulai secara berkelanjutan, ketika Anda meneliti kitab Wahyu, adanya sejarah yang berkelanjutan. Suatu periode waktu, nubuatan dari 1260 hari. Periode dari keunggulan kepausan di abad pertengahan, yang diakhiri dengan penghapusan negara kepausan dan kuasa politik yang dijalankannya. Tetapi ini tidak berhenti, ini nampaknya mengalami luka yang membawa maut. Jadi pada tahun 1798 Paus ditawan, dan orang-orang mewaspadai hal yang terjadi, tetapi riwayat masih terus berjalan di bawah tanah. Dan melalui masyarakat rahasia, mereka mendirikan sistem politik yang sangat kental dengan aspek keagamaan. Tetapi tidak dibawakan ke permukaan, karena gereja dan negara terpisahkan. Dan Alkitab mengatakan, kekuasaan ini akan kembali berkuasa mendukung suatu sistem,
seperti yang ada di abad pertengahan. Jadi gereja dan negara mesti kembali bersatu. Dan perundang-undangan yang akan diluluskan, ketika kekuatan keagamaan kembali dipaksakan, dan itu adalah bandul yang berayun. Kita sudah membicarakannya berkali-kali. Jika peristiwa itu terjadi, Martin, dan gereja dan negara bersatu, harus adanya pekabaran keras yang mesti diberitakan, suatu pekabaran peringatan. Kemudian adanya nubuatan dari kitab Daniel pasal 8 dan pasal 9, yakni nubuatan 2300 hari. Dan periode waktu yang ada di dalamnya, dan itu berakhir di tahun 1844. Kita telah membahas nubuatan ini berkali-kali. Kita tidak akan membahasnya lagi. Dan selama titik puncak dari nubuatan itu, pekabaran peringatan yang terakhir, mesti diberitakan kepada umat manusia. Dan itu disebut pekabaran 3 malaikat, yang berurutan. Adanya malaikat yang pertama. Jika malaikat pertama ditolak oleh mayoritas umat manusia, maka ada malaikat kedua. Lalu adanya pekabaran yang terakhir. Lalu adanya pekabaran akhir yang paling akhir, yang menyatukan semuanya, dan yang memberikan peringatan terakhir, seruan nyaring. Dan yang memperingatkan orang-orang, jika mereka terus memberontak, akan adanya akibat-akibat. Jadi itulah garis besarnya, dan mari kita melihat pekabaran-pekabaran ini, dan melihat apa yang bisa kita dapatkan. Nomor 1, ini merupakan pekabaran atau pekabaran-pekabaran terpenting yang mesti diberitakan kepada dunia. Karena itu merupakan peringatan terakhir. Dan memuat segalanya, mulai dari Kejadian 1 hingga Wahyu 22, keseluruhan Alkitab. Adanya Injil yang kekal, segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab, dicakup dalam pekabaran 3 malaikat ini. Ini sungguh luar biasa, di mana hanya dalam beberapa ayat, begitu berisi topik-topik sangat mendalam. Ini tidak bisa dipelajari sebentar, melainkan sepanjang abad kekekalan. Jadi, mari kita meneliti apa yang dipercayai para pembaharu mengenai pekabaran-pekabaran ini, yang ada di dalam Alkitab. Dan tentu saja, mereka tidak memahami sepenuhnya, karena mesti dibukakan. Bagi mereka, semua ini terjadi di masa yang akan datang. Tepat sekali, periode masa 1260 hari atau tahun, belum berakhir. Masa 2300 tahun belumlah berakhir, dan masih harus terjadi. Benar. Mari kita melihat hal yang dikatakan John Wesley akan pekabaran-pekabaran ini. Aku melihat malaikat lainnya. Malaikat kedua disebutkan, Wahyu 14 ayat 8. Malaikat yang ketiga disebutkan, Wahyu 14 ayat 9. Jadi para reformer memikirkan akan hal-hal ini. Ini adalah Wesley, yang beberapa saat kemudian ada setelah Luther. Jadi waktu berkembang, adanya keadaan yang baru, benua baru yang ditemukan, dan yang telah dikolonisasi, dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan, 3 hal ini menyatakan pesuruh-pesuruh besar Allah, dengan bantuannya. 3 orang yang membawakan pekabaran Allah bagi manusia. Wesley berpikir, ini manusia. Yang pertama merujuk kepada rasa takut dan penyembahan kepada Allah. Yang kedua menyatakan kejatuhan Babel. Yang ketiga memberikan peringatan tentang binatang. Berbahagialah orang-orang yang memakai dengan benar pekabaran-pekabaran ilahi ini. Terbang, bergerak dengan cepat, di tengah-tengah langit. Dengan cara mengherankan, di mana-mana, pekabaran ini bersifat universal. Memiliki Injil yang kekal. Lalu dia menyimpulkan dengan berkata, bukan Injil yang disebutkan dengan cara itu. Melainkan Injil atau pekabaran sukacita yang berdampak di sepanjang zaman. Untuk diberitakan kepada semua bangsa, suku bangsa, bahasa, dan kaum. Baik kepada orang Yahudi maupun bukan Yahudi, sejauh wilayah kekuasaan yang ada dari binatang. Nah, kita mesti tahu bahwa para reformator ini, memiliki pemahaman sangat jelas tentang siapa itu binatang. Semuanya mengatakan, itu adalah sistem Roma. Sistem Katolik Roma. Dari sejak zaman Luther, Melanchthon, Calvin, semua reformator, termasuk John Wesley, sangat jelas memahami topik ini. Bahwa binatang itu adalah sistem Katolik Roma. Dan sejauh pengaruh itu terbentang dan bersifat universal, sejauh itu juga pekabaran 3 malaikat mesti diberitakan. Itu merupakan pemahaman mereka. Ini perlu disesuaikan sedikit. Mari kita melihatnya.
Jika kita membaca buku Kemenangan Akhir, dikatakan, pekerjaan memberitakan Injil, tidaklah diserahkan kepada para malaikat, melainkan telah dipercayakan kepada manusia. Malaikat-malaikat kudus telah ditugaskan dalam mengarahkan pekerjaan ini. Mereka bertanggung jawab atas pergerakan besar dalam menyelamatkan manusia. Tetapi pemberitaan yang sesungguhnya dari Injil, dilakukan oleh hamba-hamba Kristus yang ada di bumi. Itu merupakan aksioma di seluruh kitab suci. Jadi, para malaikat terlibat. Malaikat Gabriel pergi dan memberi penjelasan kepada Daniel. Daniel adalah nabi. Dia membawakan pesan kepada dunia. Umat-umat Allah mempelajari pekabaran itu, dan memberitakannya kepada orang-orang. Itu cara kerjanya. Allah memakai orang, untuk menjangkau orang-orang. Ini salah satu hal ajaib tentang Allah. Benar, dan juga yang berkaitan dengan manusia. Allah sangat menghargai manusia. Ya, bahkan sampai Allah menjadi manusia. Nanti kita akan membahasnya. Jadi pertanyaannya, siapa yang akan membawakan pekabaran peringatan terakhir ini kepada dunia? Sangat penting kita perlu tahu, siapa yang membawakan pekabaran ini. Karena tidak semua orang di luar sana, memberitakan mengenai pekabaran 3 malaikat. Wesley memberitakannya. Dia tidak memahami sepenuhnya pekabaran itu. Tetapi dia mengetahui unsur-unsur tertentu. Dan para pengikutnya tidaklah mengatakan, coba pelajari. Itu masalahnya, ada banyak pekabaran di luar sana, tetapi bukan pekabaran yang satu ini. Baiklah, jadi, gereja-gereja Protestan di luar sana, tidaklah memberitakan pekabaran ini. Mari kita menelitinya. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, gereja, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Jika Anda menaruh hal itu dalam konteks nubuatan, maka itu berkaitan dengan nubuatan 1260 hari, yang dimulai dari tahun 538 sesudah Masehi. Ketika kekuasaan kepausan mengenakan kekuasaan politik, hingga kepada waktu ketika hal itu dihapuskan di tahun 1798. Dan sepanjang masa kekuasaan itu, gereja Allah bernubuat dalam kain kabung, mereka tidak memiliki Alkitab. Mereka dikejar-kejar. Jika mereka berusaha melakukan hal yang dikatakan oleh Alkitab dan ayat Alkitab, mereka dilenyapkan, mereka dianiaya. Mereka dibawa ke hadapan jawatan inkuisisi. Mereka dalam keadaan berkabung. Setelah tahun 1798, mereka dilepaskan dari belenggu itu. Dan seluruh sistem politik berubah, seperti yang tadi kita katakan. Ya, pada masa itu, gereja dan negara mendikte segala sesuatunya. Ya. Jadi, perempuan ini yang telah dianiaya, dan yang telah mengungsi ke padang belantara, adalah gereja Protestan. Yang memberitakan Alkitab, tapi tidak diizinkan melakukannya di bawah sistem itu. Lalu dari keturunan perempuan itu, akan lahir umat yang sisa. Jadi umat yang sisa ini, mesti muncul, setelah penutupan masa nubuatan itu. Setelah tahun 1798, dan adanya kriteria yang tertentu. Karena itu merupakan umat yang sisa dari keturunannya. Jadi dengan kata lain, itu mestilah sebuah organisasi atau kelompok yang berdasarkan Alkitab. Dan ciri-cirinya adalah, mereka menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Itu ciri-ciri mereka. Ya, itulah kriterianya. 2 syarat itu mesti ada. Anda tidak bisa hanya berdiri di atas 1 kaki. Benar, harus ada kesaksian Yesus dan harus menuruti hukum-hukum Allah. Jadi, kita mesti bertanya, apa itu kesaksian Yesus? Kita mendapatkan jawabannya dalam Wahyu 19 ayat 9 dan seterusnya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Martin, kini memiliki kerangka waktu. Ini adalah sesaat sebelum kedatangan Kristus, karena mereka diundang ke perjamuan kawin. Jadi, ini adalah pekabaran akhir zaman. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Jadi, Yohanes tersungkur di kaki malaikat. Tetapi malaikat membangunkannya dan berkata, jangan lakukan itu. Engkau mesti menyembah Allah. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi, karunia nubuatan merupakan bagian tak terpisahkan dari umat yang sisa.
Jadi adanya dua unsur, menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki karunia nubuat, yaitu roh nubuat. Itulah yang mesti dimiliki. Jadi, mesti berdasarkan Alkitab. Mesti mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, karena mereka memiliki kesaksian Yesus. Jadi ini adalah organisasi Kristen. Jadi, ini tidaklah rumit. Jadi mesti adanya unsur, karunia nubuat. Ini menjadi syarat. Jadi tidak setiap orang bisa menjadi nabi. Mesti ada syaratnya. Baiklah. Nah, hal ini memang sudah dinubuatkan, bahwa akan terjadinya pencurahan roh Allah. Dan karunia nubuat akan kembali dinyatakan. Dan ini ada dalam kitab Yoel 2 ayat 28, yang berkata, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan." Jadi akan adanya pernyataan kuasa Allah di akhir zaman. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi tidak adanya diskriminasi gender. Bisa untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Nah, itu adalah penunjukan fisik yang akan terjadi. Dan memang itu sudah terjadi, karena kita pernah mengalami hari gelap yang terjadi di New England. Juga mengalami gempa bumi dahsyat, dan semua hal ini. Kita tidak akan membahas tanda-tanda itu sekarang, karena kita hanya akan memusatkan perhatian kepada pekabaran. Tetapi semua perkara ini sudah terjadi, jadi menetapkan kerangka waktu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi, di sini adanya persyaratan. Anda mesti kembali selaras kepada Allah, dan Anda mesti berseru kepada nama Tuhan. Dengan kata lain, Anda mesti berpusat kepada Kristus, dan memahami rencana keselamatan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap umat yang sisa yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi akan ada umat sisa. Persyaratan apa yang ada di kelompok umat yang sisa, Martin? Menuruti hukum Allah dan memiliki iman Yesus. Dan iman Yesus adalah roh nubuat. Benar. Jadi, adanya kelompok khusus di akhir zaman. Menjadi umat yang sisa, dengan ciri-ciri yang khusus. Mereka merupakan orang-orang Kristen, karena mereka memanggil nama Tuhan. Mereka memiliki kesaksian Yesus, yaitu karunia nubuat di tengah-tengah mereka, dan mereka menuruti hukum-hukum Allah. Benar. Itu merupakan kelompok, yang akan membawakan pekabaran yang terakhir. Nah, pekabaran itu ditujukan kepada siapa? Seluruh dunia. Baiklah, nah Martin, adanya bagian pendahuluan dari pekabaran 3 malaikat. Dengan kata lain, adanya porsi dari kitab suci dari Wahyu 14 ayat 1-5. Menyiapkan panggung untuk pekabaran yang mulai di ayat 6. Dan itu membahas 144.000. Nah, Alkitab tidaklah memberitahu kita, siapa itu kelompok 144.000 orang. Tetapi mereka merupakan orang-orang yang keluar dari masa kesesakan, dan itu merupakan angka perlambangan. Dan memang kita tidak tahu siapa mereka, jadi kita tidak perlu berspekulasi siapa mereka itu. Dan dikatakan, dan aku melihat, sesungguhnya, anak domba berdiri di Bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis nama Bapanya. Dengan kata lain, mereka telah menjadi selaras kepada tabiat Allah. Jadi kita bisa berkata, mereka telah menjadi selaras kepada hukum Allah. Benar. Dan seperti yang pernah kita bahas, tabiat Allah adalah hukum Allah. Baiklah, jadi, kita bisa mengatakan, mereka telah selaras kepada hukum Allah, dan karenanya mencerminkan tabiat Allah. Nah, pekabaran yang terakhir akan dibawakan oleh orang-orang yang menuruti hukum. Jadi dengan kata lain, mereka juga mesti selaras dengan persyaratan tersebut.
Wahyu 14 ayat 2, dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Jadi, ini adalah nyanyian kelepasan. Sama seperti Musa memiliki nyanyian kelepasan, yang dipimpin oleh Miriam, demikian juga di sini akan adanya nyanyian kelepasan. Yang kemungkinan dipimpin oleh penggenapan Miriam, dan itu akan merupakan nyanyian Musa dan anak domba. Dan kemudian, ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Kita berhenti sejenak, Martin. Anda tahu apa yang dilambangkan sebagai perempuan? Kita pernah membahasnya. Gereja. Jadi mereka tidak dicemarkan oleh gereja-gereja. Dengan kata lain, mereka tidak menerima doktrin dari pengakuan iman, melainkan dari firman Allah. Mereka menjadi selaras dengan apa yang mereka dengar, dan hanya menerima hal yang selaras dengan firman Allah. Jika berdasarkan dugaan, atau pikiran manusia, dan ingat bahwa kuasa akal, telah ditinggikan dalam revolusi Perancis. Hingga ke tingkat ilahi, karena Dewi Akal disembah. Dengan kata lain, pemikiran manusia ditempatkan lebih tinggi dari pemikiran ilahi. Jadi, orang-orang ini tidak dicemari oleh perempuan atau gereja-gereja. Mereka beralih ke pekabaran. Mereka adalah para perawan. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang tulus. Mereka tidak tidur-tiduran, berbicara secara spiritual. Mereka setia kepada pekabaran dan kepada kesaksian Yesus. Dan bersiap untuk perjamuan kawin. Benar. Jika Anda melihat perumpamaan 10 anak gadis, mereka adalah para gadis yang berupaya masuk ke dalam kerajaan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka tidak mengikuti manusia. Mereka mengikuti anak domba. Maka, jika ada manusia menyuruh Anda melakukan ini, dan itu, dan lainnya, Anda bisa memeriksanya dalam Alkitab, apakah Anda mengikuti anak domba atau manusia. Ini sangat menarik, khususnya yang berkaitan dengan tanda. Mereka ditebus dari antara manusia, sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi, mereka telah menerima rencana penebusan, mereka telah menerima pendamaian. Atau persyaratan, yang terhubung kepada rencana keselamatan. Allah tidaklah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Atau mengusir setan dan bala tentaranya dari sorga, untuk mengizinkan mereka melakukan kembali pelanggaran. Benar. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Mereka tidak akan berdusta, mereka akan jujur. Karena mereka tanpa salah di hadapan tahta Allah. Nah, satu-satunya cara Anda tanpa salah, di hadapan tahta Allah, adalah jika Anda telah menerima kebenaran Kristus. Jadi, mereka tidak didapati bersalah, bukan karena lebih tinggi dari orang lainnya, tetapi karena mereka telah menerima rencana keselamatan. Dan yang telah ditutupi oleh jubah kebenaran Kristus. Jadi bukan mengandalkan kemampuan diri. Mereka mati untuk diri sendiri, dan Kristus hidup dalam mereka. Jadi, itu adalah bagian pendahuluan. Jadi, orang-orang yang memberikan pekabaran, harus selaras dengan syarat ini. Ini merupakan bagian dari persyaratan. Baiklah, jadi, apakah Anda bisa turut dalam pergerakan oikumene? Tidak, karena itu berarti Anda dicemari oleh perempuan itu. Martin, Anda sangat berterus terang. Tetapi itulah yang dikatakan Alkitab. Jadi, kita mesti meneliti topik ini dengan hati-hati. Di sini ada kutipan lainnya, dari Bible Komentari, orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah. Orang-orang yang tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, membentuk gereja Allah yang hidup. Dengan kata lain, mereka mengikuti blueprint, yakni Alkitab.
Orang-orang yang memilih mengikuti antikristus, menjadi pengikut dari pemberontak besar. Maka jika Anda duduk dalam konsili oikumene, dan Anda menerima situasi kompromi, maka Anda menjadi korban dari pemberontak besar. Bergabung di bawah panji-panji setan, mereka melanggar hukum Allah, dan memimpin orang-orang lain untuk turut melanggarnya. Upaya itu akan sangat membentuk kerangka hukum bangsa-bangsa, sehingga manusia akan menunjukkan kesetiaan mereka kepada pemerintahan bumi. Dengan menginjak-injak hukum kerajaan Allah. Bukankah itu tepat, seperti yang baru kita katakan? Tepat sekali, dan hal yang sedang kita lihat. Nah, adanya pertemuan menarik di Vatikan baru-baru ini, di mana keseluruhan topik seksualitas. Dan siapa yang disambut masuk kerajaan Allah, dan yang tidak disambut, diperbincangkan. Dan adanya sejumlah uskup yang sangat mendukung hal yang akan keluar. Tetapi hal yang dikatakan di sana, sedang juga dibahas di dalam gereja-gereja Protestan. Tepat sekali, tidak ada yang berbeda. Dan itu merupakan topik kompromi, dengan topik yang ada di dunia, dan yang tidak ada kaitannya dengan firman Allah. Jadi, kita tinggalkan saja dan tidak perlu dilanjut. Jadi mereka berupaya membentuk hukum bangsa-bangsa, sehingga manusia lebih menunjukkan kesetiaan kepada pemerintahan bumi. Dengan menginjak-injak hukum kerajaan Allah, itulah hal yang akan mereka lakukan. Dan tentang inilah isi dari pekabaran peringatan. Setan sedang mengalihkan pikiran memakai pertanyaan-pertanyaan tidak penting, agar mereka tidak bisa melihat hal yang sangat penting, dengan pandangan jelas dan tegas. Musuh sedang merencanakan memerangkap dunia. Sedangkan pekabaran 3 malaikat bertujuan untuk meluputkan dunia dari perangkap. Dua hal itu akan menyebar kepada semua bangsa, suku dan bahasa. Dan Anda mesti memilih. Jadi, adanya suatu pekabaran yang digembar-gemborkan oleh media dan gereja-gereja. Dan adanya pekabaran lainnya, yang merupakan pekabaran minoritas, karena dilakukan oleh umat yang sisa, yang minoritas. Dan tidak populer. Nah Martin, siapa yang sedang memberikan pekabaran 3 malaikat di dunia? Sebutkan denominasinya. Ini bukan mendorong suatu denominasi tertentu, melainkan suatu kenyataan. Denominasi mana yang sedang memberitakan pekabaran 3 malaikat? Tidak ada yang lain, selain Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Baiklah, dalam pengertian khusus, para penganut Advent Hari ke-7, telah ditetapkan sebagai para penjaga dan pembawa terang di dunia. Kepada mereka telah dipercayakan, peringatan terakhir bagi dunia yang menuju kepada kebinasaan. Anda bisa mengujinya, siapa yang sedang memberitakan pekabaran 3 malaikat? Tidak ada, kecuali para penganut Advent Hari ke-7. Kepada mereka telah dipercayakan, peringatan terakhir bagi dunia yang menuju kepada kebinasaan. Dalam diri mereka bersinar cahaya ajaib dari firman Allah. Mereka telah diberi suatu tugas paling hikmat pemberitaan pekabaran malaikat pertama, malaikat kedua, dan malaikat ketiga. Kembali teruji, tidak ada orang lain yang memberitakannya. Tidak ada pekerjaan sepenting itu. Harus tidak ada hal lain yang menarik perhatiannya. Ini adalah tugas mereka. Dan jika mereka teralihkan perhatiannya, dan melakukan hal lainnya, maka jangan dengarkan mereka. Dengarkan saja, umat yang memberitakan pekabaran 3 malaikat, karena itulah hal yang mereka mesti kerjakan, menurut Alkitab. Mereka yang setia, dan yang melakukan persyaratannya. Baiklah, itu membawa kita kepada pekabaran itu sendiri. Apa pekabarannya, dan mengapa sangat penting? Dan dengan latar belakang politik dan keagamaan di mana hal ini terjadi, dan periode masa sejarah di mana ini terjadi. Adalah sangat penting, kita dengan hati-hati memilah-milah, hal yang tertulis di sini. Baiklah, pekabarannya dimulai dalam Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi, adanya beberapa poin penting di sini. Di tengah-tengah langit. Nah, ingat hal yang dikatakan oleh Wesley. Dalam cara yang luas, seperti dikatakannya, pekabaran ini mesti menyebar kemana-mana. Dan apa pekabarannya? Ini adalah Injil yang kekal. Bukankah gereja-gereja memberitakan Injil, Martin? Ya, menurut mereka. Tetapi apakah mereka memberitakan Injil yang kekal, atau hanya sebagian dari Injil?
Ataukah mereka bahkan memberitakan Injil yang lain? Ya, itu juga. Bukankah Paulus sangat jelas mengatakan, jika ada orang yang memberitakan Injil yang lainnya, terkutuklah dia. Ya, Apakah mungkin orang bisa memberitakan Injil yang lain? bisa saja, bahkan tanpa menyadarinya. Baiklah, jadi amatlah penting bahwa Injil yang kekal, kembali diberitakan. Kepada siapa? Kepada setiap suku, bangsa, bahasa dan kaum. Ini adalah pekabaran universal. Nah, hanya ada dua gereja, yang benar-benar universal, tahukah Anda? Gereja Katolik Roma dan Gereja Advent Hari Ketujuh. Hanya dua itu saja. Yang lain bisa saja diwakili secara luas, tetapi hanya dua gereja yang bersifat universal. Berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi, kembali di sini adanya penguraian. Bagian pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Bagian kedua, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan bagian ketiga, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi, ini adalah Injil yang kekal, Injil universal, dan adanya pekabaran khusus yang disampaikannya. Dan tiga yang kita sebutkan dan Injil yang kekal ini, menunjuk kepada Allah yang sama. Benar, selalu kepada Allah yang sama. Mari kita menguraikannya. Pekabarannya dibawakan dengan terbang, di tengah-tengah langit. Wahyu 8 ayat 13. Lalu aku melihat, aku mendengar seorang malaikat terbang di tengah langit. Ini merupakan ayat paralel, yang kita kutip. Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi di sini adanya pekabaran sangkakala, ini juga merupakan pekabaran universal, karena di tengah-tengah langit. Dan suatu pernyataan celaka, karena penghakiman yang datang. Ya, penghakiman dan peringatan. Jadi, ketika Allah memberitahukan datangnya penghakiman. Pekabarannya ada di tengah-tengah langit. Allah menghendaki semua orang tahu. Mengapa? Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Allah mengasihi semua orang. Dan tentu saja ada Wahyu 14 ayat 6, di mana pekabarannya disampaikan dengan terbang, di tengah-tengah langit, semua orang mesti mengetahuinya. Lalu Wahyu 19 ayat 17, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya. Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Jadi, di sini adalah penghakiman terakhir. Dan semua elemen yang palsu, juga terbang di tengah-tengah langit. Dan mereka akan turut serta dalam perjamuan makan, yang tidak seorang pun ingin menjadi bagian. Ya. Jadi, semua ini, pada dasarnya adalah pekabaran mengenai penghakiman. Benar, tadi dikatakan, celaka, celaka. Ini adalah pekabaran penghakiman, dan Allah ingin semua orang mengetahuinya. Jadi, pastilah ini menjadi pekabaran yang sangat utama. Dan tidak ada orang yang lebih diuntungkan atau yang dikecualikan. Semua orang mesti melakukan pilihan. Dan ketika Anda mengambil pilihan, yang tidak membuat Anda lebih baik dari orang lain, maka itu berarti Anda menerima Injil, seperti yang diberitakan dalam firman. Jadi, Injil yang kekal. Kata everlasting, kekal, tercatat 91 kali dalam Alkitab King James. 16 kali merujuk kepada perjanjian yang kekal. Dan yang lainnya, merujuk kepada Allah yang kekal, dan topik lainnya. 16 kali kata everlasting merujuk kepada perjanjian. 1 Tawari 16 ayat 14 berkata, Dialah Tuhan, Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Perjanjian Allah itu kekal. Dan abadi. Tidak berubah. Ini dimulai dari awalnya. Iya, dan selalu dikaitkan dengan hukum.
Lalu orang berkata, tetapi adanya perjanjian yang baru. Tetapi Allah berkata, kutuliskan perjanjian baru itu di hatimu. Itu masih tetap sama. Itu masih tetap sama, dan gantinya mempraktekkannya sebagai ritual. Harap pahami tentang apa itu, dan taruhlah ke dalam hati Anda. Karena Allah melihat, mereka bisa melakukan ritual tetapi mereka melupakan perjanjian. Jadi ini seharusnya agama dari hati, bukan agama yang melakukan ritual. Yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. 1 Tawari 16 ayat 17, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Jadi, perjanjian ada kaitannya dengan hukum. Seperti yang sudah dikatakan dalam video yang lalu, kita tidak bisa memisahkan hukum dari tabiat Allah, dan tidak ada penghakiman yang tanpa hukum. Nah, di sini ada kutipan dari buku Fundamentals of Christian Education. Kristus datang dalam bentuk manusia, untuk menghidupkan hukum Allah. Kristus menjadi firman yang hidup. Dia datang untuk menjadi Injil keselamatan bagi dunia. Dan untuk menggenapi setiap persyaratan hukum. Yesus adalah firman, buku penuntun, yang mesti diterima dalam keseluruhannya. Betapa perlunya tambang kebenaran ini digali, dan harta yang berharga ini, ditemukan dan diamankan sebagai permata mahal. Penjelmaan Kristus, keilahiannya, pendamaiannya, kehidupannya yang indah di sorga sebagai pembela kita, jawatan dari Roh Kudus. Semua tema penting yang hidup dari kekristenan ini, diungkapkan mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Martin, ini adalah mengenai rencana keselamatan. Benar, Injil yang kekal. Ya. Dan ini mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Injil diberitakan dalam kitab Kejadian, kepada Adam dan Hawa. Janji kedatangan Mesias diberikan kepada Adam dan Hawa. Kain dan Habel menerima instruksi cara kerja rencana keselamatan. Mereka mesti membawa anak domba, yang menunjuk kepada Yesus Kristus, yang mesti dikorbankan. Bahkan Adam dan Hawa harus mempersembahkan anak domba. Sedangkan Kain mengambil keputusan bahwa perbuatannya sendiri sudah cukup memadai. Jadi, ini merupakan peperangan antara iman dan perbuatan, yang sudah ada sejak permulaannya. Ini luar biasa. Jika Anda melihat pekabaran malaikat pertama, Injil yang kekal, Injil ini sudah diberikan kepada Adam dan Hawa. Benar, tidak ada yang berubah. Hubungan kebenaran membentuk rantai kebenaran Injili. Yang pertama dan terutama, ditemukan pengajaran besar Yesus Kristus. Mengapa? Bukankah seharusnya kitab suci dipakai dan ditinggikan di sekolah-sekolah di negeri kita? Bagaimana anak-anak kecil dididik untuk mempelajari Alkitab sebagai firman Allah, dan memakan kebenarannya sebagai daging dan darah dari anak Allah? Pernahkah Alkitab dihilangkan, Martin? Ya. Kecuali engkau makan daging anak Allah dan minum darahnya, Anda tidak memiliki kehidupan. Jika kita tidak memahami kitab suci, dan mendasarkan pemahaman kita berdasarkan kitab suci, kita akan disesatkan. Barang siapa yang memakan dagingku dan meminum darahku, yaitu secara terus-menerus menerima firman Kristus, dan mempraktekkannya, akan memiliki hidup kekal. Dan aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Karena dagingku adalah makanan, dan darahku adalah minuman. Orang yang memakan dagingku dan meminum darahku, berdiam dalam aku, dan aku dalamnya. Orang yang menuruti hukum-hukumku, berdiam di dalam dia, dan dia di dalam orang itu. Dan kita mengetahui dia tinggal dalam kita, dengan roh yang telah diberikannya untuk kita. Ini adalah sederhana dan bersifat langsung. Itulah sebabnya umat yang sisa akan menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki iman, kesaksian Yesus, yang adalah roh nubuat. Ini merupakan hal yang tepat sama. Mengapa setan dan para pengikutnya dilemparkan keluar dari sorga? Karena mereka tidak mau menurut hukum, dan mereka memberontak kepada Yesus. Baiklah. Jadi, mereka menolak menurut kepada Allah, dan bahkan menginginkan posisi Allah. Setan menginginkan posisi di samping tahta Allah, dan karenanya melanggar hukum ke-10. Dan karenanya dia melanggar hukum pertama, dan setelah itu dia melanggar keseluruhan hukum. Baiklah, mengapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Alasan yang sama. Karena tidak menurut, mereka menginginkan pembelajaran yang lebih tinggi, dan kedudukan tertinggi dari yang sebelumnya. Jadi masih prinsip yang sama. Ini dikaitkan kepada buah, yang merupakan hal kecil. Memang, tetapi konsepnya jauh lebih besar.
menginginkan sesuatu yang tidak pernah diberikan dari sejak awal. Jadi, inilah yang menjadi latar belakangnya. Jadi, jika kita memperoleh bagian yang kita sebutkan tadi, itu adalah Allah yang sama dalam pekabaran malaikat pertama, yang harus kita beri kehormatan. Maka jelas, jika Anda membaca ini, pastilah itu Yesus Kristus. Benar. Jadi, hukum dan kasih karunia tidak bisa dipisahkan. Hanyalah dengan diperhitungkan dan penerapan kebenaran Kristus, barulah manusia itu dapat diselamatkan. Salib menjadi jaminan bahwa hukum itu tak bisa diubahkan, dan keselamatan kita terletak dalam darah anak domba. Sekali saja Anda memisahkan hukum dan kasih karunia, Anda mengalami masalah sangat besar, karena tidak ada landasan untuk penghakiman dan keadilan. Anda tidak memiliki kriteria menghidupkan kehidupan Anda, menurut petunjuk Allah. Kita harus berdiri atas dua landasan itu. Jika hanya berdiri di atas satu landasan, akan pincang. Ya, nah, Martin, ada yang berkata, kalau Anda menuruti hukum, itu adalah legalisme. Itu tergantung, apakah Anda menuruti hukum agar diselamatkan, ataukah Anda menuruti hukum karena Anda telah diselamatkan. Itu dua hal berbeda. Di sini ada kutipan dari buku Fight and Works. Orang yang berupaya mencapai sorga dengan perbuatannya sendiri, dalam menuruti hukum, sedang melakukan hal yang tidak mungkin. Manusia tidak bisa diselamatkan tanpa penurutan. Tetapi perbuatannya bukan oleh dirinya sendiri. Kristus mesti bekerja di dalam orang itu, bagi kehendak dan pekerjaannya yang baik. Jika manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, oleh perbuatannya, dia bisa memiliki sesuatu di dalam dirinya sendiri guna bersukacita. Upaya yang dibuat manusia, di dalam kekuatannya sendiri untuk memperoleh keselamatan. Dilambangkan dengan persembahan korban Kain. Bukankah itu hal yang baru kita katakan? Semua hal yang bisa dilakukan manusia tanpa Kristus, dicemari oleh kepentingan diri dan dosa. Tetapi hal yang dilakukan melalui iman, bisa diterima Allah. Ketika kita berupaya mencapai sorga, melalui jasa Kristus, jiwa kita membuat kemajuan. Dengan memandang kepada Yesus, pemilik dan penyempurna iman kita mendapatkan kekuatan demi kekuatan, kemenangan demi kemenangan. Karena melalui Kristus, kasih karunia Allah telah mengerjakan keselamatan kita sepenuhnya. Jadi keselamatan itu berpusat kepada Kristus. Itu tidaklah menghilangkan penurutan, karena Kristus yang bekerja di dalam diri Anda akan menghasilkan penurutan. Memang, seperti pembahasan kita dalam tabiat Allah, hukum Allah itu adalah tabiat Allah. Jadi, ketika Anda memiliki kasih karunia dan kebenaran Kristus, Anda akan mencerminkan tabiat itu, yakni penurutan kepada hukum. Jadi, pada dasarnya, kita ingin menekankan, apa itu Injil yang kekal? Kita memberinya gambaran. Bagian keduanya ialah, pekabaran ini mesti disiarkan kepada semua bangsa, suku, bahasa dan kaum. Orang-orang mesti memahami adanya rencana keselamatan, rencana penyelamatan. Nah Martin, bayangkan saja. Hukum telah dilanggar di sorga. Dan para malaikat yang melanggar hukum menolak bertobat, dan kehilangan posisi mereka di sorga. Adam dan Hawa telah diberikan kesempatan. Mereka gagal. Tetapi mereka itu ditipu. Maka Allah dalam belas kasihannya memandang mereka, dan mengetahui bahwa hukum itu menghukum mati mereka. Dan sekarang, bagaimana mereka diselamatkan? Karena keadilan menuntut kematian dari para pelanggar hukum. Jadi, Allah sendiri memutuskan untuk menanggung akibatnya. Dan bayangkan Kristus yang tidak berdosa. Dia tidak memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, menurunkan derajatnya untuk menjadi seorang manusia. Dan yang mengenakan kepada dirinya sifat manusia, tetapi yang tanpa dosa. Alkitab sangat jelas, Kristus adalah tanpa dosa. Dia tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa. Meskipun demikian, Kristus siap menanggung akibat dosa, dosa dari setiap manusia yang hidup di bumi ini. Dan akibatnya adalah kematian. Dan akibatnya membawakan penderitaan mental dan penderitaan fisik. Dan Kristus disiksa demi kita, tetapi Dia bersedia menerimanya. Dan melalui darah Kristus dan bilur-bilurnya,
kita bisa memperoleh keselamatan, karena harganya telah dibayar lunas. Hukuman untuk pelanggaran hukum. Tetapi apa persyaratannya? Anda mesti menerima pendamaiannya. Anda harus menerima pendamaiannya. Dan Anda menerima instruksi, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan melanggar hukum. Dan aku akan menolongmu. Aku akan bekerja dalam dirimu. Engkau perlu mati diri, bagi dirimu sendiri. Manusia lama kita, mesti mati setiap hari. Dan Kristus akan bekerja di dalam diri Anda. Suatu pekerjaan yang hanya Dia yang mampu melakukannya. Itu adalah rencana keselamatan. Itu adalah Injil yang kekal. Itu adalah kabar baik. Tetapi harganya ialah mati bagi dirimu sendiri. Dan mengizinkan Kristus bekerja di dalam diri Anda. Nah, pekabaran ini mesti disiarkan kepada seluruh bangsa, dan suku, dan bahasa dan kaum. Kepada Nabi Yesaya, telah diberikan pewahyuan mulia, mengenai pemulihan sepenuhnya bagi umat-umat Allah. Dan yang merujuk ke masa akhir zaman. Mesti adanya pemulihan, jadi jelas adanya hal yang rusak. Sebuah Injil, yang pincang, yang diperkenalkan kepada umat manusia. Tidak adanya penurutan di dalamnya. Atau hukum diubahkan, sehingga Anda mendasarkan keselamatan Anda kepada Kristus yang lainnya. Yang tidak menuruti hukum-hukum itu, melainkan membuat hukum lainnya. Ini tidak masuk akal. Yesaya 56 ayat 6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan. Dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Apakah ini hanya berlaku untuk orang Israel, ataukah juga mencakup orang-orang asing? Orang asing juga, artinya semua orang. Apakah ini termasuk Sabat? Ya, yang terutama. Jadi, apakah ini mencakup keseluruhan perintah Allah? Ya. Baiklah, karena itu merupakan perjanjian, bukan? Yesaya 56 ayat 7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Haruskah mereka menyucikan Sabat? Ya. Nah, korban bakaran yang diterima, bukankah itu Yesus Kristus yang disalib? Ya. Dan tidak membuat hukum sendiri dan Sabat sendiri, melainkan Sabat Allah. Benar. Karena dikatakan, yang menguduskan Sabat dan yang tidak menajiskannya. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Ini akan menjadi suatu pekabaran universal. Di sini adanya pernyataan bahwa semua orang di seluruh dunia mesti mendengar pekabaran ini. Martin, di sini adanya kutipan lain dari buku para nabi dan raja. Terang kemuliaan dunia ini mesti membawakan keselamatan kepada semua bangsa, suku bangsa, bahasa dan kaum. Nabi itu mendengar pekerjaan di hadapannya, hal yang dikatakan oleh Bapa yang kekal. Adalah terlalu mudah bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub. Dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini merupakan pekabaran universal. Dan kembali, ini bukan hanya untuk satu bangsa atau kelompok tertentu. Yahudi atau non-Yahudi, atau yang merupakan kesayangan, melainkan untuk semua manusia. Haruskah orang Hindu, demikian juga orang Islam, dan orang Yahudi mendengarnya? Ya. Apakah orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias? Ya. Apakah orang-orang Hindu mengaku Yesus sebagai Mesias? Tidak. Apakah orang-orang Islam memiliki Yesus sebagai Mesias? Tidak. Apakah orang-orang Buddha mengaku Yesus sebagai Mesias? Tidak. Mereka harus dengar ini. Ya, semua orang. Ya, tetapi apa yang dikatakan oleh Paus? Jangan membuat pemuridan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau, menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali. Dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Jadi, akan ada banyak orang yang menerima kebenaran.
Tetapi yang mesti menabur dengan air mata. Dan ini juga menjadi alasan untuk pekabaran 3 malaikat. Ini merupakan pekabaran peringatan. Beberapa orang yang mau menerimanya, dan kemungkinan besar, mayoritas tidak menerimanya. Kita mesti mendalami hal ini. Kita tahu bahwa ini adalah Injil yang kekal. Ini tidak pernah berubah, tidak pernah dimodifikasi, tidak pernah diminimalisasi, dengan kata lain dipermudah. Ulangan 6 ayat 2. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Mari kita meneliti, apa maksudnya? Supaya kamu takut akan Tuhan, Allahmu dengan menuruti segala hukum dan ketetapannya. Ini juga hal yang diberitakan dalam pekabaran malaikat pertama. Takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia. Jadi apa arti takut akan Allah dan muliakanlah Dia? Itu artinya menuruti segala perintahnya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, Allahmu, dan supaya lanjut umurmu. Nah, bisakah Anda sekarang melihat, Martin, mengapa hanyalah orang-orang yang menuruti hukum, yang bisa membawakan pekabaran? Maka Anda menjadi selaras kepada kehendak Allah dalam pekabarannya. Baiklah, jika dikatakan, takutlah akan Allah, maka Anda mesti menunjukkannya dengan menuruti semua hukum dan ketetapan Allah. Mari lihat ayat lain, Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Jadi, bagaimana cara menunjukkan takut akan Tuhan? Dengan kata lain menghormati Dia, bukannya takut dan gemetar. Karena kita memiliki Allah yang sangat dekat dengan kita. Kembali, takut akan Allah, dikaitkan dengan hukum. Ayat lainnya, dalam Ulangan 13 ayat 4. Tuhan, Allahmu, harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Bukankah kita punya kaitan yang sama? Ya, dan bagi orang yang belum menonton episode tentang tabiat Allah, jangan lupa menontonnya. Perintah untuk menuruti hukum Allah, bukanlah, kamu mesti melakukan hal ini kalau tidak kamu tidak akan selamat. Ini sesungguhnya, suatu panggilan. Suatu panggilan, atau suatu undangan. Lalu kita mendapatkan kesimpulan seperti yang ada dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi Martin, jelaslah bahwa hanya orang-orang yang memahami topik ini, yang bisa membawakan pekabaran. Dan orang-orang yang tidak memiliki pemahaman ini, atau yang mempercayai bahwa hukum telah dihapus, mereka tidak bisa membawakan pekabaran ini. Itu sebabnya mereka tidak membawakan pekabaran. Dan itulah sebabnya mereka menjadi marah kepada orang yang membawakan pekabaran. Jadi, memuliakan Allah adalah dengan menyatakan tabiat Allah dalam tabiat kita, dan membuat Allah dikenal. Kita mesti menunjukkan tabiat Allah dalam tabiat kita sendiri, yang berarti kita mesti selaras kepada kehendak Allah. Martin, jika Anda melakukan hal itu, dalam hubungan apapun, Anda akan menuai masalah. Dan dalam cara apapun, ketika kita menyatakan Allah atau anak Allah, kita telah memuliakan Allah. Jadi, ketika kita menuruti hukum-hukum, kita sedang memuliakan Allah. Dan Anda sedang memberikan suatu pekabaran, tanpa perlu berkata-kata. Ya, kita adalah warisan yang telah dibeli dengan darah Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Persyaratan yang diminta Allah ini dari setiap orang, yang akan membentuk keluarga Allah di dalam kerajaan sorga. Semua sifat kepentingan diri mesti diatasi. Kita mesti menurut kepada Allah, setia kepada semua hukum-hukumnya. Hukum yang dirancang oleh manusia, kita sangat bersemangat dalam menerapkannya. Dan pada saat bersamaan, mereka melanggar hukum tertinggi, dari raja yang paling kuat. Mereka mengupayakan hukum Allah kosong dan tidak berlaku. Mereka meninggikan hukum manusia melebihi hukum ilahi. Yeremia 5 ayat 9, masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Ya, Allah akan memberi pahala semua orang sesuai perbuatannya. Apakah ini situasi yang ada di dunia? Tepat sekali. Jika Anda melihat keadaan tanpa hukum, maka Anda bisa melihat dengan tepat, semuanya berantakan. Nyatanya, keadaan tanpa hukum sedang ditinggikan. Ya. Dan orang-orang yang ingin menuruti hukum sedang ditertawakan. Lalu adanya bagian lain dari pekabaran, yaitu bahwa waktu penghakiman Allah telah tiba. Martin, kapankah pekabaran ini disiarkan? Setelah nubuatan 2300 hari.
Jadi pekabaran ini mulai disiarkan setelah tahun 1844. Episode yang bagus untuk ditonton juga adalah tentang akhir zaman, akhir segala sesuatu, untuk melihat secara tepat di mana posisinya. Baiklah, jadi, adanya pemberitahuan dalam pekabaran ini, bahwa waktu penghakimannya sudah tiba. Jadi waktunya penghakiman yang mendahului kedatangan Tuhan. Itu penting. Jadi ketika Tuhan datang, pahala ada bersamanya, entah untuk keselamatan atau penghukuman. Pada masa itu Tuhan datang bukan untuk menghakimi. Penghakimannya telah selesai, ketika Dia datang. Daniel 8 ayat 14, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ini adalah ayat yang dahsyat. Apa artinya? Daniel sendiri tidak memahaminya. Daniel disuruh pergi dan beristirahat. Dia akan mati. Dan adalah di masa depan untuk mengungkapkan hal ini. Nah, ketika Daniel tidak memahaminya, bahkan setelah Gabriel datang dan menjelaskannya, selain mengenai bagian kecil ini. Apakah menurut Anda, orang-orang lain juga akan mengalami masalah yang sama? Tentunya, mereka bahkan memiliki masalah dengan tahun 1844 dan tahun 1843. Apakah adanya salah penerapan, hingga semua perhitungan ini dibukakan meterainya? Dibuka meterainya, benar, itu penting. Baiklah. Daniel 8 ayat 26. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau, sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Ini adalah penglihatan yang dimeteraikan. Jadi, Daniel tidak memahami, demikian juga orang-orang, apa yang akan terjadi setelah masa 2300 hari. Maka bait suci itu akan dikuduskan. Apa maksud dari bait suci itu akan dikuduskan? Daniel 9 ayat 21. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, yaitu malaikat. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Jadi, Gabriel menerangkan banyak hal mengenai penglihatan itu. Tetapi bagian kecil ini masih diselubungi untuk masa yang lama. Ini untuk masa yang akan datang. Daniel 9 ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan. Untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah Martin, bisakah orang membawakan kebenaran kekal, selain Kristus? Tidak bisa. Bisakah orang mengakhiri dosa selain Yesus Kristus? Tidak ada. Jadi ini merupakan nubuatan tentang Mesias. Dan ini diberikan sebagai ramalan akan datangnya Mesias. Jadi, 70 pekan itu memiliki permulaan, dan ada akhirnya. Kita sudah membahas nubuatan ini di video lainnya. Kita tidak akan mendalaminya secara detail, hanya mengulas sepintas saja. Untuk keterangan mendetail mengenai nubuatan ini, Anda mesti menonton video yang membahas mengenai topik ini. Jadi, dekrit untuk pergi dan merestorasi Yerusalem, terjadi di tahun 457 sebelum Masehi. Setelah Artasasta memberikan dekritnya, kemudian diberitahukan bagaimana pekan-pekan ini, yang ditentukan untuk bangsa Yahudi pada masa itu, akan dibagi-bagi. Dan ini dibagi-bagi dalam bagian-bagian. Dan dalam nubuatan, 1 hari dianggap 1 tahun. Dan perhitungan ini, meramalkan secara tepat kapan Mesias akan memulai pelayanannya. Jadi perhitungan ini memberikan kerangka waktu, sejak tahun 457 sebelum Masehi. Itu akan tiba di tahun 27 sesudah Masehi, ketika Mesias memulai pekerjaannya. Nah, pada tahun 27 sesudah Masehi, Yesus dibaptiskan dan memulai pekerjaannya. Karena Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi, karena Alkitab sangat jelas, kapan kelahiran Yesus itu, dan kalender kita tidaklah benar. Bahkan ensiklopedia anak-anak akan memberitahu Anda mengenai hal itu. Jadi pada tahun 27 sesudah Masehi,
Yesus berumur 30 tahun, dan memulai pelayanannya. Lalu diberitahukan mengenai pekan terakhir. 7 tahun yang terakhir. Dikatakan, di tengah-tengah pekan itu, yaitu 3,5 tahun, di tahun 31 sesudah Masehi, Yesus akan mengakhiri sistem persembahan korban. Nah, cara Yesus mengakhiri sistem persembahan korban adalah melalui kematiannya. Yesus menjadi anak domba yang dikorbankan. Benar, jadi perlambangan telah digenapi. Tetapi masa percobaan belumlah ditutup bagi orang-orang, sebagai suatu bangsa. Tidak sebagai perorangan, melainkan sebagai suatu bangsa, masih diberikan 3,5 tahun lagi. Jadi, ini merupakan bagian yang terkait dengan membawakan Injil pertama-tama kepada bangsa Yahudi. Ya, Yesus dengan jelas menyatakan Injil dibawakan pertama-tama untuk bangsa Yahudi. Tetapi setelah 3,5 tahun setelah penyaliban Yesus, orang-orang Yahudi merajam Stefanus. Dan dengan perajaman Stefanus, Paulus ditobatkan dalam perjalanannya ke Damaskus. Dan pada saat bersamaan, Petrus mendapat penglihatan bahwa dia mesti pergi kepada Kornelius, yang bukan orang Yahudi. Dan Paulus dipanggil sebagai rasul untuk orang-orang bukan Yahudi. Jadi setelah tahun 34 sesudah Masehi, Injil bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, melainkan juga untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi waktu mereka sudah habis. Waktunya tiba ketika mereka menjadi hanya para pemberita rencana keselamatan, berakhir di tahun 34 sesudah Masehi. Dan Injil diberitakan di antara orang-orang bukan Yahudi. Jadi dengan kata lain, sejak tahun 457 sebelum Masehi hingga tahun 34 sesudah Masehi, yang berjumlah total 490 tahun. 70 pekan dikalikan 7, Injil diberitakan dalam perlambangan, hanya oleh orang-orang Yahudi saja. Dan dalam perlambangan, berarti adanya sistem persembahan korban. Adanya sistem persembahan korban, dan itu merujuk kepada Kristus. Lalu Injil diberitakan di antara orang-orang bukan Yahudi. Dan dalam periode lainnya, karena nubuatan ini mencakup masa 2300 hari. Periode nubuatan itu berakhir di tahun 1844. Nah, apa yang terjadi di tahun 1844? Kita mengalami pertama kali, pemberitaan dari pekabaran 3 malaikat. Oleh kelompok orang-orang yang keluar dari kebangunan rohani gereja-gereja, dengan semua kaum perempuan. Dan pergerakan Millerites memulaikannya. Dan pekabaran dimulai sejak tahun 1844, dan pekabarannya ialah bahwa waktu penghakiman telah tiba. Nah, pada masa itu, di tahun 1844, dan sesungguhnya dimulai di tahun 1843. Mereka tidak memahami sepenuhnya arti pembersihan bait suci. Dan mereka berpikir bait suci itu bumi, sehingga mereka memberitakan bahwa Yesus akan kembali datang. Tetapi ketika Yesus tidak datang di tahun 1844, karena tidak ada yang salah dengan periode waktu. Di tahun 1844, banyak peristiwa yang terjadi. Kita akan segera menelitinya. Dari sejak saat itu hingga ke depannya, mereka mengadakan studi, apa itu bait suci, karena Yesus tidak datang. Dan mereka menemukan pekabaran bait suci, rencana keselamatan yang dibungkus dalam suatu tindakan. Yang melambangkan rencana keselamatan, yaitu bait suci. Mereka juga membukakan meterai dari nubuatan yang diberitahukan Gabriel kepada Daniel, yang di masa ini akan dibukakan meterainya. Benar, kita membaca semua hal itu dalam kitab Wahyu pasal 10. Mari kita membaca dari buku Kemenangan Akhir, pernyataan berikut. Pemberitaan jam penghakiman Allah telah tiba, menunjuk kepada pekerjaan penutupan dari pelayanan Kristus bagi penyelamatan manusia. Jika bait suci melambangkan rencana keselamatan, maka pekerjaan Kristus mesti menjadi puncak dari perlambangan itu. Mari kita melihatnya apa artinya. Jadi ini memberitakan kebenaran, yang mesti diberitakan, hingga pengantaraan juru selamat berakhir. Dan dia akan kembali ke bumi, guna menjemput umat-umatnya dan pergi bersama-sama dia. Martin, adanya orang-orang yang berkata, Yesus menyelesaikan segalanya di kayu salib. Tetapi bukankah Yesus masih menjadi pengantara Anda, sementara Anda masih hidup? Ya, Yesus masih melayani. Bukankah Yesus bekerja melalui Roh Kudus dalam kehidupan Anda, guna menyelaraskan Anda kepada kehendak-Nya? Ya. Baiklah. Pekerjaan penghakiman, yang dimulai sejak tahun 1844.
Karena dikatakan, jam penghakimannya telah tiba. Harus terus berlanjut, hingga semua kasus diputuskan, baik bagi orang yang masih hidup, atau yang sudah mati. Maka ini akan terus berlanjut hingga penutupan pintu kasihan manusia, sehingga manusia bisa dipersiapkan untuk berdiri dalam penghakiman. Pekabarannya memerintahkan mereka untuk takut akan Allah dan memuliakan Dia. Dengan kata lain, mereka mesti menuruti hukum, yaitu takut akan Allah. Dan memuliakan Dia, yang berarti mencerminkan tabiat Allah, yang dijelmakan di dalam hukum Allah. Dan sembahlah Dia yang menciptakan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Hasil dari penerimaan pekabaran ini, diberikan dalam pernyataan, inilah mereka yang menuruti perintah Allah dan memiliki iman Yesus. Agar menjadi siap dalam penghakiman, adalah perlu bagi manusia untuk menuruti hukum-hukum Allah. Hukum itu akan menjadi standar tabiat dalam penghakiman. Ini bagian dari pekabarannya. Ini penting, hukum yang menjadi standar. Hukum Allah akan menjadi landasan dari penghakiman. Benar. Baiklah, kita kembali ke ayat Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, dalam pemikiran Yahudi, ketika Anda berbicara mengenai bait suci, maka itu adalah bait suci Musa. Dan Ka'bah yang dibangun oleh Salomo. Ya. Yang nantinya direstorasi. Bentuk bangunan fisik. Benar. Dan ini adalah gambar bait suci Musa, yang telah dibuat oleh Musa. Ini juga disebut kemah suci. Benar. Dalam kitab Ibrani 8 ayat 1 kita membaca, inti segala yang kita bicarakan itu ialah. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi ini yang membedakannya. Jadi, di sini ada pekabaran yang sangat khusus. Jadi, bait suci bumi, bait suci yang kita lihat di layar, merupakan perwakilan dari bait suci yang Allah dirikan di sorga. Dan ini memberitahukan mengenai rencana keselamatan. Jadi, dengan kata lain adanya pembukaan bait suci, dan Anda mesti memasukinya. Dan Alkitab mengatakan, Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu. Yesus adalah pintu, dan tidak seorang pun datang kepada Bapa, kecuali melalui Dia. Jadi, ketika Anda menerima Yesus sebagai juru selamat, maka Anda memasuki olehnya. Dan dengan segera, Anda dikelilingi oleh kain linen putih, yang melambangkan kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus. Jadi Anda ditutupi oleh kebenaran Kristus. Kemudian Anda melihat adanya mezbah korban bakaran, di mana seekor anak domba dikorbankan, yang menunjuk kepada Kristus. Dan darah mengalir, dan dosa Anda telah dipindahkan secara perlambang kepada anak domba. Dan anak domba itu mati menggantikan Anda. Itulah rencana keselamatan. Lalu adanya bejana pembasuhan, tempat membasuh, secara spiritual. Ini melambangkan penyucian dan baptisan. Lalu adanya ruang kudus, di mana terdapat meja roti sajian, lalu ada juga kaki dian, dan ada juga mezbah pedupaan. Nah, Yesus berkata bahwa kita mesti memakan dagingnya dan meminum darahnya. Kita mesti makan roti yang turun dari sorga, yaitu mana. Jadi, di sini ada meja roti sajian, dengan 12 roti yang melambangkan 12 suku dan 12 rasul-rasul. Dan disusun dalam 2 tumpukan. Dan Anda mesti mengambil bagian. Dan hari Sabat adalah sangat penting, karena pada hari itu terjadi penggantian roti. Mana hanya turun 6 hari. Dan pada hari ke-6, porsinya 2 kali lipat. Benar. Dan pada hari Sabat, tidak turun mana. Lalu adanya kaki dian, Yesus yang menjadi terang dunia. Dan mana juga melambangkan Kristus yang turun dari sorga. Benar. Dan kita mesti memakan daging dan minum darahnya. Dan banyak yang pergi meninggalkan, karena tidak bisa menerima pengajaran. Jadi Martin, Anda mesti turut dalam terang dunia. Akulah terang dunia, kata Yesus. Dan firman adalah terang. Jadi Anda mesti memakan firman dan menyerapnya. Dan mezbah pedupaan adalah Yesus yang membuat doa-doa Anda bisa diterima Allah.
Di mana asap dupa naik dan turun ke tirai, dan masuk ke bilik maha suci, di mana terdapat hukum. Nah, hukum itu yang menyalahkan kita dan menghukum mati kita. Tetapi hukum itu yang paling kudus. Nah, penghukuman dihalangi oleh tutup pendamaian. Yang ada di atas hukum, yang membentuk tahta di mana Allah bersemayam. Jadi, keseluruhan rencana keselamatan dijalankan. Anda datang melewati pintu, Anda menerima Yesus. Anda menerima kebenaran Kristus, yang menutupi Anda. Anda menerima pendamaian Kristus. Anda dibasuh dalam pembasuhan kelahiran baru. Anda menyerap firman. Anda memakan firman. Anda berdoa kepada Allah, dan Anda menjadi selaras kepada hukum, dan Anda dilindungi dari penghukuman oleh Yesus Kristus sendiri. Dan itu dilambangkan dengan tutup pendamaian. Benar, dan jika Anda tidak memiliki setiap unsur ini, maka Anda menghadapi masalah. Lalu adanya persembahan korban harian, di mana pelayanannya terjadi di pelataran dan di bilik suci. Tetapi satu kali dalam 1 tahun, adanya pembersihan bait suci. Dengan kata lain, catatan dosa dibuang dari bait suci. Itu menajiskan bait suci. Jadi hari pendamaian, pembersihan tahunan dari bait suci di bumi. Menggambarkan penggenapan hari pendamaian, atau penghakiman terakhir umat manusia. Sebelum Imam Besar Sorgawi berhenti dalam pekerjaannya di bait suci di sorga, sebelum kedatangannya yang kedua kali dalam kemuliaannya. Jadi, ketika pekabaran itu disiarkan, jam penghakimannya telah tiba. Secara literal, apa yang sebenarnya dikatakan adalah, kita dari sejak sekarang, sedang hidup di dalam penggenapan hari pendamaian. Ini adalah masa penghakiman. Ini adalah masa untuk selaras kepada Allah, kembali selaras kepada Allah. Guna hidup dalam gaya hidup yang khusus. Dan guna hidup menurut petunjuk Allah. Mungkin Anda bisa menerangkan, apa yang mesti dilakukan orang-orang Yahudi selama masa penggenapan hari pendamaian itu, sebelum hari pendamaian itu tiba. Mereka mesti membersihkan diri mereka sendiri. Apakah itu dalam periode masa ataukah hanya dalam 1 hari? Dalam 1 hari, ini adalah hari pendamaian. Mereka mesti menyiapkan jiwa dan memeriksa jiwa mereka. Dengan kata lain, mereka mesti memeriksa motif-motif mereka. Apa saja yang salah, mesti dibetulkan. Mereka mesti berpuasa pada hari-hari itu. Mereka tidak memakan makanan biasa pada hari itu. Mereka berpuasa. Mereka tidak memakan makanan daging, sebagai contoh. Dan mereka mesti memeriksa diri mereka sendiri, apakah selaras kepada Allah atau tidak. Jadi, ini merupakan hal yang Allah harapkan pada masa penghakiman. Jika kita melihat himne yang ditulis oleh Uriah Smith, dengan judul, Oh Brother Be Faithful, jadilah setia, saudara. Kita membaca liriknya, Oh saudara, setialah. Dengan segera Yesus akan datang, yang telah kita nantikan selama ini. Segera kita akan memasuki rumah kemuliaan kita, dan bergabung dalam lagu pujian. Ini adalah lagu yang dibuat selama masa periode ini. Ini merupakan pengharapan dari orang-orang yang memberitakan pekabaran ini. Oh saudara setialah, mengapa kita menjadi tidak setia kepada Dia yang telah menunjukkan kasih yang demikian mendalam, kasih yang tanpa batas, yang mati guna menebus kita, yang adalah miliknya sendiri. Jadi, inilah cara berpikir dari orang-orang yang memberitakan pekabaran. Bukankah itu juga mesti menjadi cara berpikir kita? Mereka sedang bersiap menyambut kedatangan Kristus. Karena mereka berpikir, Yesus akan membersihkan bumi ini. Kita mesti memiliki pengharapan yang sama sekarang ini. Baiklah, unsur lain, di samping jam penghakimannya telah tiba, adalah, sembahlah Dia yang menciptakan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Pekabaran malaikat pertama sangat lengkap. Dan sulit untuk menjabarkannya hanya dalam 1 periode pendek. Tahun 1844, Charles Darwin dengan bukunya The Origin of Species. Dan tahun 1844, merupakan masa di mana buku ini dituliskan, dan ini kata pendahuluannya. Dikatakan, adanya terang dalam asal mula spesies. Sebagai misteri dari misteri, seperti yang disebutkan oleh salah satu ahli filsafat kita yang terbesar. Dalam perjalanan pulang saya, terjadilah di tahun 1837.
Mungkin adanya suatu hal yang bisa diambil dari pertanyaan ini yang dengan sabar mengumpulkan semua jenis sumber fakta dan merenungkannya. Yang bisa saja menjawab pertanyaan. Setelah bekerja selama 5 tahun, saya mengizinkan diri saya berspekulasi mengenai topik permasalahan ini. Dan mengambil kesimpulan catatan kecil. Saya melakukannya di tahun 1844. Menjadi sebuah sketsa kesimpulan, yang bagi saya bisa menjadi kenyataan. Dari periode itu, hingga masa sekarang ini, saya secara mantap mendalami topik yang sama. Saya harap, saya bisa dimaafkan, untuk memasuki detail pribadi ini, ketika saya menunjukkan bahwa saya tidaklah terburu-buru dalam mengambil kesimpulan saya. Adalah menarik, di dalam periode yang sama, ketika terjadinya kebangunan besar rohani, adanya kebangunan kesadaran ini, di sisi yang lainnya. Dan kesimpulannya bahwa teori evolusi, mesti diterima sebagai pandangan alternatif untuk penciptaan. Diformulasikan di tahun 1844. Apakah itu kebetulan saja, Martin? Tidak. Iblis melakukannya, karena nubuatan Allah mengatakan, berilah kemuliaan kepada pencipta. Baiklah. Jadi, sembahlah Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Jadi, inilah hal yang dikatakan oleh malaikat ini. Dengan kata lain, pekabaran ini mesti disiarkan ke seluruh dunia. Dan pada saat bersamaan, adanya pekabaran lain yang disiarkan ke seluruh dunia. Anda merupakan hasil dari kesempatan dan evolusi. Sangat berbeda. Saling bertentangan. Nah, hal menarik lainnya, ialah adanya bagian di sini, juga ditemukan di dalam hukum Allah. Jika Anda membaca Keluaran 20 ayat 8 yang berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya, kamu bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh, adalah hari Sabat, Tuhan Allahmu. Hendaklah kamu tidak melakukan pekerjaan apapun. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu." Apakah ini untuk semua orang? Ya. Apakah hanya untuk orang Yahudi? Tidak. Juga untuk orang asing. Karena selama 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ini merupakan meterai Allah, Martin. Jadi ini merupakan bagian dari pekabaran malaikat pertama. Dan setan melakukan peniruan pada waktu yang bersamaan. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Pekabaran malaikat pertama, sungguh luar biasa. Dan itu juga menunjukkan, siapa yang menjadi pencipta. Dan kita melihat dalam slide yang sebelumnya, yaitu Yesus Kristus. Mari kita melihat Keluaran 31 ayat 16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat, dengan merayakan Sabat, turun-temurun, menjadi perjanjian kekal. Maka inilah suatu peringatan, suatu tanda. Ini menjadi tanda, tanda istimewa, suatu peringatan. Suatu perlambang. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Yehezkiel 20 ayat 12. Yehezkiel membicarakan mengenai kemurtadan besar yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Dia menjadi nabi yang dipanggil, guna menjelaskan, mengapa mereka mesti mengalami pembuangan. Yehezkiel mengatakan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan, yang menguduskan mereka. Yehezkiel 20 ayat 20, kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu. Anda tidak bisa memisahkan hari Sabat dari hukum. Dan Anda tidak bisa memisahkan hukum dari Injil yang kekal. Jadi, Anda tidak bisa memisahkan Sabat dari Injil yang kekal. Benar, Sabat tidak bisa dipisahkan dari hukum dan dari Injil yang kekal. Dan jika hukum menjadi standar penghakiman, maka Anda tidak bisa memisahkan Sabat dari standar penghakiman. Jadi, ini merupakan suatu pekabaran lengkap. Jadi Martin, jika Sabat itu merupakan suatu tanda dari Allah, dan di bagian lain di kitab suci dikatakan, Anda mesti menguduskan hari Sabat. Karena dengan hal itu, Anda mengakui bahwa Allah yang menguduskan Anda. Yehezkiel juga mengatakan hal yang sama.
Jadi pengudusan Anda berasal dari Allah. Dan hari Sabat merupakan suatu tanda pengakuan bahwa Anda telah menerimanya. Mengakui kekuasaan Allah. Dan hari Sabat menjadi tanda yang membedakan. Apakah musuh juga memiliki tanda? Ya, Suatu tanda yang membedakan. jika dia seperti yang Anda tunjukkan, pada tahun 1844, ketika malaikat pertama berkata, "Muliakanlah Pencipta." Lalu dia memberikan pekabaran terpisah, tidak, melainkan evolusi, maka setan membawakan pekabaran peniruan. Dan sebagai contoh, hal menarik mengenai teori dentuman besar itu berasal dari Jesuit. Ini berasal dari binatang. Dan Pierre Teilhard de Chardin, merupakan orang yang mendorong agenda evolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah anggur Babel. Martin, kita mesti membahas anggur Babel, karena merupakan bagian dari pekabaran malaikat kedua. Dan jika Anda tidak mau menerima pekabaran malaikat pertama, maka Anda akan secara khusus diperingatkan oleh pekabaran malaikat kedua. Dan jika Anda tidak mau menerima pekabaran malaikat kedua, maka Anda akan menerima pekabaran malaikat ketiga. Dan masalahnya, ketika Anda tidak mau menerima pekabaran malaikat pertama, yang kita tunjukkan di sini dengan jelas bahwa itu merupakan tanda Allah, maka kemudian Anda akan mengalami masalah dengan pekabaran malaikat ketiga, yaitu tanda binatang. Benar. Jadi, mari kita simpulkan. Pekabaran malaikat pertama mesti disiarkan ke seluruh dunia. Ini merupakan suatu pekabaran yang terbang di tengah-tengah langit, yang mesti menjangkau semua orang, benar. Dan ini kembali memberitakan Injil yang kekal. Dengan kata lain, menempatkan batu mulia dalam tempat emasnya. Dan untuk membawakan keseluruhan Injil, dan bukannya sebagian Injil. Karena keseluruhan Injil, berarti Anda menerima pendamaian Yesus Kristus. Anda menerima kebenaran Kristus. Dan bukan hanya kebenaran Kristus saja, melainkan aliran di mana Anda mengizinkan Kristus bekerja dalam diri Anda, dan karenanya Anda akan menuruti hukum-hukum Allah. Itulah yang menjadi keseluruhan Injil. Anda mesti diselamatkan dari dosa-dosa Anda, dan bukan dalam dosa-dosa Anda. Mesti adanya pertobatan. Dan kita sedang hidup dalam masa penghakiman. Kita sedang hidup dalam masa penggenapan hari pendamaian. Ketika catatan-catatan dosa akan dihapus. Dan ketika catatan itu dihapus, Anda akan menjadi bagian dari umat tebusan. Ketika catatan dosa dihapus, dan Anda berdiri di hadapan Allah, seolah-olah Anda tidak pernah berdosa. Itu sungguh luar biasa, dan hanya Yesus Kristus yang memungkinkan semua ini terjadi. Dan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, dan kembali bangkit, maka Anda mesti menyembahnya. Karena Dia adalah Tuhan. Sama seperti Thomas, menyembah Dia sama seperti yang dikatakan oleh Thomas, Tuhanku dan Allahku. Dan Anda mesti menerima Kristus bukanlah pribadi yang diciptakan, dan Anda mesti menerima, oleh Kristus, dan melalui Kristus, semua hal diciptakan. Dan tanpa Dia, tidak ada hal yang diciptakan. Pada mulanya, adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Anda mesti menerima paket lengkap keselamatan. Dan jika gereja-gereja menolak menerima paket lengkap, dan hanya mau menerima Injil sebagian, mereka akan menerima pekabaran yang lainnya, dan pekabaran itu tentu saja disiarkan. Kita akan membahasnya di lain waktu. Jadi, ketika Anda dihadapkan kepada semua hal ini, maka Anda mesti mengambil pilihan. Dan pilihannya adalah sama, seperti pada zaman Yosua. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apakah kita mau mengikuti perintah manusia, ataukah kita mau mengikuti petunjuk Allah yang disampaikan di dalam firman-Nya? Martin, mungkin kita bisa membaca kitab Hosea. Mari kita melihatnya. Dan kita akan menutup dengan membaca kitab Hosea. Hosea setelah kitab Daniel. Martin, ini adalah sebuah pekabaran yang ditujukan kepada umat-umat Allah pada masa itu. Dan itu merupakan pekabaran yang sangat serius.
Pekabaran yang mirip seperti pekabaran malaikat pertama. Anda harus menerima pekabaran ini, atau jika tidak, ada akibatnya. Mari kita membaca Hosea 4 ayat 1. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Apakah kita sudah mencapai titik yang sama? Saya percaya, ya. Berapa banyak orang yang tidak memahami Allah? Mayoritas orang. Bukankah itu yang tadi kita bahas? Orang-orang tidak memahami Allah. Dan ketika saya mengamati komentar orang-orang, jelaslah bahwa mereka tidak memahami Allah. Mereka tidak mau mempelajari tabiat Allah. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Allah bertanggung jawab untuk perbudakan. Nah Martin, saya menanyai diri saya sendiri dan ingin menjawab. Jika Allah memang bertanggung jawab untuk perbudakan, mengapakah Allah menyelamatkan seluruh bangsa dari perbudakan? Mengapakah Allah menyelamatkan umat manusia dari perbudakan? Nah, mengapakah Allah mengizinkan perbudakan? Orang-orang tidak memahami, karena Allah mengizinkan perbudakan, maka Allah yang disalahkan. Allah tidak melakukannya, tetapi Allah tidak menghilangkannya. Mengapa Allah tidak menghilangkannya? Agar kita belajar. Dan pelajaran itu mesti diterima dengan cara yang sukar. Di Amerika Serikat, hal itu menyebabkan perang saudara. Dan berapa banyak gereja, sesungguhnya yang menentang perbudakan. Bukankah menarik, hanya gereja Advent hari ke-7, dan 1 atau 2 denominasi lainnya, yang mengeluarkan suara keprihatinan mereka dan mengatakan bahwa perbudakan adalah salah, menurut kitab suci. Sedangkan yang lainnya, memakai Alkitab justru untuk membenarkan perbudakan. Itu karena mereka salah memahami tabiat Allah. Jadi, tidak adanya pengetahuan tentang Allah di negeri. Saya pikir, kita mengalami keadaan yang sama hari ini. Mereka berpikir Allah telah berubah pikiran dan merubah posisinya. Sedangkan Allah berkata, Aku adalah Tuhan, dan aku tidak berubah. Nah, apa yang dilakukan manusia? Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Bagaimana keadaan dunia sekarang, ketika Anda mendengar berita? Tepat hal yang sama. Bukankah tepat yang sama? Dan bahkan tidak ada perbedaan. Hal ini bahkan juga terjadi di kalangan atas, di kalangan kepemimpinan. Baiklah. Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Apakah kita mengalami hal yang sama? Ya. Apakah ini sedang terjadi sekarang? Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Mereka tidak mau ditegur, mereka tidak mau mendengar. Jangan hakimi saya. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Secara nubuatan, ibu adalah perempuan, berarti gereja. Dan adanya gereja yang membawakan pekabaran palsu. Dan Allah akan membinasakan gereja itu, benar. Ya. Karena bangsa-bangsa meminum anggur Babel. Tetapi kita tidak membahas hal itu. Kita hanya melihat keadaan yang ada pada masa dulu, dan membandingkannya dengan sekarang. Dan kemudian dikatakan di ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pengetahuan mengenai apa? Rencana keselamatan. Mereka tidak memahami Injil yang kekal. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Martin, apakah orang-orang memahami Injil yang kekal? Tidak. Apakah kita berada dalam keadaan yang sama? Saya pikir ini keadaan yang sama. Dan ketika kita kembali ke ayat 2, mengutuk, berbohong, membunuh. Itu adalah pelanggaran hukum. Ini memberitahu kita, bahwa mereka telah melupakan hukum Allah. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Martin, dunia sekarang berada dalam keadaan tepat sama. Dan di sini adanya peringatan dari Allah. Dan ini sungguh menyedihkan, seperti dalam Hosea 4 ayat 11. Dikatakan,
perzinahan, dan air anggur baru, menghilangkan daya pikir. Jika kita tiba di pekabaran malaikat kedua, orang-orang sedang meminum anggur. Pengajaran palsu. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka. Dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. Mereka hanya mendengar perintah manusia saja. Mereka duduk di konsili oikumene. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung. Mereka mencampurkan semua sistem keagamaan, seolah-olah menjadi rencana keselamatan. Tetapi Anda tidak bisa mendapatkan keselamatan oleh perbuatan, dan keselamatan oleh kasih karunia, dalam waktu bersamaan. Ini tidak mungkin. Apa yang menjadi akibatnya, sungguh menyedihkan. Kita membaca Hosea 4 ayat 17 dan mari kita berhenti di ayat itu. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Salah satu ayat paling menyedihkan di seluruh perjanjian lama. Allah telah tiba di suatu titik di mana umat-umatnya tidak mau mendengar. Dan Allah berkata, Efraim telah bersekutu dengan berhala-berhala. Itu sama seperti, rumahmu itu akan ditinggalkan sunyi senyap. Biarkan saja. Apa yang terjadi kepada suku-suku di utara, mereka dibuang ke pengasingan. Martin, pekabaran yang terakhir bagi dunia, Injil yang kekal ini, apakah akan diterima dunia? Tidak akan. Tetapi akan diterima oleh individu-individu. Dari semua sistem keagamaan yang ada di dunia, akan adanya orang-orang yang mengindahkan pekabaran malaikat pertama. Jadi, jangan pernah berhenti memberitakan pekabaran ini. Dan memang kita mendapat perintah, agar terus memberitakan pekabaran 3 malaikat. Jadi, kita telah memberikan ringkasan singkat dari pekabaran malaikat yang pertama. Sayangnya, malaikat kedua mesti mengikuti. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, Engkau telah melakukan segalanya, guna menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Engkau telah menghimbau umat manusia. Engkau telah menumpahkan darah-Mu bagi umat manusia. Engkau mengadakan pengantaraan demi umat manusia. Dan dengan segera pengantaraan itu akan berhenti. Jam penghakiman-Mu sudah berlangsung. Dan dengan segera pengantaraan-Mu itu akan berakhir. Dan akan menjadi terlalu terlambat, dan akan ada dekrit yang menyatakan, Efraim telah bersatu dengan berhala. Biarkan saja. Tuhan, jangan kiranya dekrit itu jatuh menimpa kami. Kami memiliki hal yang sama seperti di dalam kitab Wahyu, di mana peringatan yang sama diberikan, dan orang-orang mesti mengambil keputusan. Tolong kami dalam mengambil keputusan yang benar. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia, belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya. Guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.